Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga yang sudah subscribe dan dukung channel ini, sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya. Oke, lanjut saya teman-teman ya. Jadi banyak prediksi di luar mengatakan bahwa Shiba Inu ini akan cepat recover teman-teman ya. Saya agak kaget loh. Cepat recover gimana? Pasar kan lagi bullish, kan lagi banyak food di luar. Makanya saya berpendapat pribadi ya saya nggak mau sebarkan food itu gitu loh ya. Kalaupun saya buat konten food itu, saya akan menyuruh orang-orang untuk share supaya orang tahu bahwa ini food teman-teman ya. Atau bisa jadi ya, bisa dibilang lah ya memang ada 60% bisa dibilang politik atau sedang terjadi crash ya di antara Rusia dan Ukraina dan lain-lain banyaklah, tapi 40% ini food menurut saya. Nah, di sini teman-teman, kenapa saya bisa bilang ini yang lain itu food? Karena volume Shiba Inu meningkat 47% teman-teman. Ini bukan sedikit ya. Jadi biasanya 90% yang pernah saya pelajari dan saya alami sendiri, kalau volumenya naik, biasanya recover-nya cepat. Oke, langsung kita cek. Oke, diangkat dari You Today teman-teman ya. Transaksi Shiba Inu lebih dari 100.000 dolar, lonjakan 47% selama 24 jam. Inilah artinya. Jadi ya artinya akan recover cepat menurut saya pribadi teman-teman ya. Data terbaru dari analitik Into the Block ya menunjukkan bahwa transaksi Shiba Inu lebih dari 100.000 dolar teman-teman ya. Setelah meningkat sebesar 47% selama 24 jam terakhir. Harga Shiba Inu mengalami penurunan bersama pasar lainnya. Oke. Ya semua ya. Transaksi besar seringkali lebih besar dari 100.000 dolar, berfungsi sebagai proksi untuk jumlah transaksi yang dilakukan oleh paus dan investor institusional. Ini ya teman-teman ya, datanya jelas teman-teman ya. Jadi volumenya naik gitu loh, bukan turun ya. Volume transaksi besar ini memberikan gambaran tentang jumlah total transaksi paus dan pemain institusional pada hari tertentu. Peningkatan volume transaksi besar menunjukkan peningkatan aktivitas, ini penting ya, peningkatan aktivitas pemain besar baik jual maupun beli. Ingat ya, volume itu bukan cuma beli, volume itu jual beli teman-teman ya. Berarti aktif teman-teman, akan ada bisa dibilang akan ada holding di dalam transaksi ini teman-teman ya, karena pasar jual beli ini holding ya, holding yang lebih kencang ya, atau hold ya. Selama periode keruntuhan, para investor paus dan investor kaya diketahui menumpuk lebih banyak ya, memilih untuk membeli pada saat turun. Oke. Paus top Shiba Inu telah meningkatkan. Nah, ini paus top ini maksudnya paus yang ada di Ethereum dan ini ya, dan yang berdiri di Ethereum sama BSC ya, di Binance Smart Chain ya. Mereka telah meningkatkan keseimbangannya atau meningkatkan muatan sebesar 45,7% teman-teman ya, di tengah penurunan harga ya. Ada apa gitu loh ya, pasar cryptocurrency menyerah pada tekanan jual yang meluas. Oke, karena karena konflik kemarin ya. Karena Bitcoin dan altcoin mengurangi akumulasi keuntungan sebelumnya. Selanjutnya, harga Shiba Inu turun ke posisi terendah kemarin ya, di 27 dari tertinggi kemarin 32 pada 17 Februari teman-teman. Jadi di sini bakal cepat recover menurut saya ya. Dan jelas di sini juga diangkat seperti itu. Pada saat publikasi Shiba diperdagangkan di harga 28 ya. Sekarang 29 kalau saya nggak salah ya. Menempati peringkat ke-14 cryptocurrency terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar dan turun 7,78% dibandingkan yang lain teman-teman. Di skala Bitcoin saja bisa turun 10%. Ya teman-teman, sedangkan Shiba Inu ya yang bisa dibilang bukan lawannya Bitcoin, hanya turun 7,78% teman-teman. Sesuai data dari analisis Wellstate ya tentang 100 paus Shiba Inu teratas, saldo Shiba rata-rata dipegang oleh kategori pemilik besar. Ini naik 45,69% dalam 24 jam terakhir. Shiba juga tetap memegang token terbesar di antara 1000 dompet Ethereum teratas. Kemarin sempat turun, tapi ini meningkatnya drastis teman-teman ya, nyerapnya lebih gila nih. Jumlah total pemegang Shiba terus menetapkan tertinggi baru dan tetap di 1.180. Jadi holdernya pun teman-teman makin naik gitu loh teman-teman ya. Volumenya makin naik, holdernya makin naik.
Jadi bisa dibilang kalau memang betul-betul, ini momen, momen diskon gitu loh teman-teman. Jadi kita harus, lebih jeli melihat ini, jangan sampai, penyesalan gitu loh ya, jangan sampai penyesalan. Tapi bukan berarti saya update seperti ini kalian harus, "Oh ternyata bener gini-gini." Enggak teman-teman, bukan seperti itu. Kalian harus punya persepsi sendiri ya. Kalau kalian cuma ikut-ikutan ya, bukan, sorry nih, bukan mau, apa-apa ya, bukan nggak ada niat apa-apa, saya cuma bilang ke teman-teman semua ya, kita harus belajar smart. Ketika kita mulai berbeda, berbeda dalam arti, positif ya. Jadi gini, si A ngomong, akan begini ya. Oke, kalian menganggap si A ini panutan. Kalian searching lagi gitu loh teman-teman ya. Supaya gini, kalian tidak akan selalu ter apa ya, kalian tidak akan selalu teredik dengan berita-berita itu gitu loh teman-teman. Jadi kalian lama-lama akan makin pinter sendiri, lama-lama akan bisa analis sendiri, lama-lama analisa kalian akan tepat gitu loh. Jadi buat teman-teman semua di sini saya juga nge-YouTube bukan saya bilang kalian harus nonton saya terus, enggak teman-teman ya. Saya mengedukasi. Ketika kalian sudah pinter, ketika kalian sudah betul-betul paham dan bisa analisis sendiri, enggak nonton video saya juga enggak apa-apa teman-teman ya. Saya malah puas kalian bisa ngerti, oh gini loh maksudnya. Ketika sudah ngerti ya kalian bisa bandingin, oh prediksi kriptoin dengan saya sudah mulai sama nih, ngapain saya nonton kriptoin lagi, gitu loh teman-teman. Bukan berarti, eee, saya ngonten kalian harus, eee, ikuti terus, ini bener, enggak. Saya di sini makanya saya juga nge-share edukasi, supaya kalian juga bisa berdiri sendiri gitu loh teman-teman. Karena apa? Dulu saya seperti itu. Dulu nonton analisis dari kebanyakan saya dari luar sih. Dari Del Crypto, dari banyak lah ya, dari pemain saham, mereka menganalisis, seperti ini. Lama-lama saya bisa analisis sendiri gitu loh. Dan saya bukan meninggalkan itu ya, bukan meninggalkan 100%, saya nggak nonton mereka lagi, enggak teman-teman. Namanya belajar ya, itu, eee, nggak ada batas usia dan nggak ada batas rentan waktunya sampai kapan belajar gitu loh teman-teman ya. Oke, kira-kira seperti ini dulu teman-teman. Saya takut makin ke sini makin melenceng, makin keluar jalur ya pembahasan saya. Kira-kira seperti ini, semoga ini bisa jadikan acuan, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Selamat malam.